Halo Sobat One Pride MMA. Siapa yang tidak kenal dengan fighter sekaligus aktor film tanah air Indonesia, Randy Pangalila. Di balik kiprahnya yang keren sebagai seorang fighter, ternyata Randy Pangalila juga punya hal unik yang telah kami rangkum ke dalam 5 fun fact Randy Pangalila. Fakta pertama, usut punya usut, ternyata Randy Pangalila sebelum terjun ke dunia MMA sudah dari kelas 4 SD menekuni olahraga bela diri taekwondo. Bahkan ia menjuarai juga loh. Kalau untuk bela diri gue mulai dari gue kelas 4 SD. Tetapi itu bukan MMA, itu dulu taekwondo. Gue dulu di Surabaya memang gue dulu taekwondo dan serius sampai ke atlet juga. Saya sering mengikuti untuk kejuaraan daerah, kejuaraan cabang, dan saya sering juga menang pada saat itu. Fakta berikutnya, Randy Pangalila tidak takut dengan resiko bahaya cedera saat bertanding. Bahkan ia mengatakan latihan di Warrior jauh lebih menyakitkan dibanding di dalam oktagon. Kalau dibilang nggak takut resikonya, seperti yang gue udah bilang tahun lalu sih, ya laki-laki tanpa luka itu laki-laki tanpa cerita, men. Ya kan, ya masalah luka, men, gue bisa bilang di oktagon sama latihan gue di Warrior, gue lebih takut latihan di Warrior. You know what, di latihan di Warrior gue udah luka-luka semua, kaki gue biru di sini, biru di sana. Men, ini lebih sakit daripada di One Pride nanti. Sepertinya jiwa sportif seorang Randy patut diacungi jempol nih sob. Karena baginya cukup di atas oktagon saja kita sebagai lawan, tapi di luar oktagon kita rangkulan. Kita bukan nyakitin orang untuk kriminal loh. Kita kan sport. Kita gebuk-gebukan mungkin berdarah. Selesai kita rangkulan, ya udah selesai. Randy Pangalila juga mengutarakan awal mula terjun ke dunia MMA sejak tahun 2011 lalu. Di tahun 2010-11 saya mulai kenal dengan coach saya, Max Metino. Dan akhirnya saya bergabung di Brazilian Jiu-Jitsu dan juga Mixed Martial Arts itu sendiri. Namun ia semakin serius sejak tahun 2013 hingga akhirnya pada Fight Night 33 ia mendapatkan blue belt dari pelatihnya Bung Max Metino. Cuman bilang ini adalah hari yang paling membahagiakan buat saya. Bukan karena ini tetapi Prof Max Metino memberikan saya ini. Oh, thank you so much. Ya, jadi Randy Pangalila ini adalah salah satu murid saya. Dia sejak tahun 2013 dia sudah berlatih bersama saya. Waktu itu kita Warrior ada di Jakarta, ada di Bekasi. Saat itu dia berlatih di Bekasi. Saya kadang-kadang menyempatkan waktu untuk melatih dia di daerah sana. Dia juga kadang-kadang datang ke Jakarta. Dari situ dia terus rutin. Nah, kadang dengan kesibukan dia bermain film, sinetron, dan kegiatan dia yang begitu sibuk, dia sempat vakum. Tapi 2 tahun terakhir ini dia menunjukkan konsistensinya kepada saya. Dia berlatih tanpa henti. Orang mengetahui Randy bahwa Randy adalah atlet taekwondo, strikingnya yang bagus. Tapi ternyata dia punya skill dari Brazilian Jiu-Jitsu. Selama 2 tahun dia berlatih MMA Brazilian Jiu-Jitsu, itu meningkat dengan pesat. Sampai dia bisa menyaingi atlet-atlet profesional One Pride. Di situ saya melihat bahwa anak ini memang dedikasinya sangat luar biasa. Totalitas dalam melakukan bela diri. Dia totalitas pada saat dia berlatih. Dia tidak membedakan diri dia selebriti ataupun membedakan dengan atlet lainnya. Dia bilang saya seperti atlet lainnya. Jadi perlakukan saya jangan seperti memperlakukan selebriti, perlakukan saya seperti saya atlet sesungguhnya. Nah, di situ saya melatih dia sesungguhnya, saya menggodok dia sampai akhirnya dia memiliki skill yang notabene bisa sama atau bahkan lebih daripada atlet-atlet MMA sebenarnya. Selain tampil keren sebagai seorang aktor film, musisi maupun fighter di atas oktagon, ternyata Randy juga punya hobi yang menarik, yaitu bermain skateboard. Oke Sobat One Pride MMA, itulah tadi 5 fun fact Randy Pangalila. Kalau kalian punya fakta unik lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya.